Kalau nyo mengecekan salat itu tidak wajib lagi, tidak wajib, tidak fardu salat itu, dia menentang Allah, dia sudah kafir. Sudah kafir itu. Kalau ada tanang ada bapak ibu, kok matinya, tidak usah salatkan. Tidak usah salatkan. Batal. Mandikan, kapan nih, kubur selesai. Tidak utang lah, tidak. Karena nyolah kafir, nyolah murtad, lah keluar dari Islam. Tidak mengakui salat, tidak mengakui kewajiban salat, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Bersyukur kita kembali pada malam ini, pada malam yang ke-8. Iya Bu? Iya enggak? Oh iya, yang ke-8. Lah pada puasa lah 7 hari. Malamnya malam ke-8. Alhamdulillah, pada saat ini, detik ini, Allah berikan sehat kepada kita, Allah berikan iman kepada kita, sehingga kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat ikhlas untuk beribadah, berubudiyah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia, di dalam bulan yang penuh keberkahan, yang berada di dalam bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, judul yang diberikan oleh Bapak pengurus kepada saya adalah ancaman atau hukuman Allah terhadap orang yang meninggalkan salat. Apa judulnya bapak-bapak, ibu-ibu? Hukuman meninggalkan salat. Apa hukuman meninggalkan salat itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang sering meninggalkan salat, orang mengabaikan salat. Ada orang yang tidak peduli dengan salat, sudah sekian tahun umurnya, tapi dia tidak mau tahu dengan salat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaikan masjid ini, tonggak yang kokoh ini
Begitu pula lah salat. Di dalam agama, salat itu adalah tiang pokok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sementara orang yang beriman itu masih ada yang meninggalkan salat, mengabaikan salat, tidak mau tahu dengan salat. Nah, apa hukumannya oleh Allah? Di dalam surah Al-Muddathir ayat 41-42, di dalam surga nanti penduduk surga itu saling tanya bertanya mengenai apa? Tentang orang yang berdurhaka, tentang orang yang berdosa, anil mujrimin, tentang orang yang berdosa, tentang orang yang durhaka kepada Allah, tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia. Maka nanti di hari akhirat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kan alunadole, tapi lah digambarkan oleh Allah fi jannatin na'im, fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga Jannatul Na'im itu, penduduk surga itu tanya bertanya. Apa tanyanya? Tanyanya yang pertama kepada penduduk neraka. Ke penduduk neraka dia bertanya apa, Ibu? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ini? Kata penduduk surga kepada penduduk neraka. Penduduk neraka jawab, lam naku minal musallin. Kami tidak mengerjakan salat di dunia. Kami meninggalkan salat. Itu jawaban orang yang berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baca rohnya bapak ibu-ibu, kok bisa? Kini saja di dunia lah dinampakkan bapak-bapak ibu-ibu, Allah dinampakkan mengecek wasiko di telepon orang yang berada di Mekah ini, sedang mengajar di Mekah, sedang umrah, sedang tawaf, atau sedang mengerjakan ibadah lain. Bisa kita informasi, bisakah kita berucap-ucap dengan dia? Bisa. Itu baru ya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Dengan begitu jarak bisa berucap, bisa berkata-kata. Apalagi di akhirat nanti Allah akan berikan, akan tampakkan kekuasaannya. Orang penduduk dalam surga itu bisa bicara dengan penduduk neraka. Neraka itu sedang diazab penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Saya tidak salat. Berkelanjutlah di dalam neraka. Abadilah dia di dalam neraka. Orang yang tidak salat di dunia itu azaban di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, yang kedua, di akhirat nanti dia dikelompokkan bersama siapa? Ada hadisnya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aunun wa Hamana wa Ubayya bin Khalaf. Artinya, siapa yang memelihara salat adalah untuknya cahaya. Ada keterangan, ada kebebasan di dalam menghadapi azab di akhirat nanti. Tetapi orang yang tidak memeliharakan salat, nak mau tahu dengan salat, lam yakul lahu nur, tidak ada cahaya baginya.
dan tidak ada keterangan alasan baginya, dan tidak ada kebebasan di hari akhirat nanti, adalah dia bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu rajanya itu. Bersama siapa orang yang akan masuk neraka itu? Orang yang tidak salat itu akan dikelompokkan kepada yang 4 orang tadi. Mana yang 4 orang? Yang pertama Fir'aun. Aku pejabat tinggi, raja, presiden, semuanya yang ada di dunia ini, dia tidak salat, bersama Fir'aun di neraka nanti. Sesudah itu siapa? Yang kedua adalah Qarun. Qarun itu siapa? Qarun itu adalah orang yang paling kaya, orang yang hartawan, tetapi dia tidak salat. Kemudian siapa? Haman, para menterinya, para pejabatnya. Nah, siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf. Siapa orangnya? Petani, petukangan, pelaut, ya. Siapa lagi? Yang berniaga. Sama itu semuanya dikelompokkan ke dalam neraka, yaitu komandannya Ubay bin Khalaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah dikapling-kapling oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang tidak salat di dunia, maka nanti dikelompokkan tempatnya di neraka itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu di akhirat. Kemudian di dunia, adalah dihilangkan keberkahan umurnya. Orang yang tidak salat itu dihilangkan, dihabiskan keberkahan umurnya. Walaupun panjang umurnya, tidak berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada dalam hadis, apa dalam hadis? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man qala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa ahsana amaluhu, baik amalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang sebaik-baik manusia itu adalah panjang umurnya, baik amalnya. Kebalikannya, orang yang paling jahat di dunia itu adalah orang yang panjang umurnya, jahat amalnya. Kemana ibu-ibu? Panjang umur, salat indah, ke masjid tak mau tahu, puasa tak mau tahu, semua tak mau tahu, jahat amalnya. Nah, tidak berkah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluarga awak nan tidak salat, berikanlah dakwah, berikanlah ya wijangan, berikanlah ya panggilan, sampaikan yang benar, kulil haq walau kana murad, sampaikan yang pahit itu sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Balighni walau ayat, sampaikanlah satu ayat dari aku, kata Rasulullah. Sapatah kata saya jadi kecian pada anak wa ada kau nak kana wa ada nak salat yang umurnya lampai puluh, umurnya lampai 5, perlu awak agian nasihat. Tapi kira lain bila juga salat lain. Ndak kaidu awak di salamonyo di dunia kedoh. Sampaikan bapak-bapak ibu-ibu. Apa kecilnya? Oh ndaknya terima je doh. Itu lalapeh tanggung jawab kepada keluarga awak lah lapeh. Tak
Tapi kalau kita biarkan begitu saja, hanyut di dalam kesesatan, nanti di akhirat tempatnya adalah neraka sakar. Terus yang ketiga dihilangkan oleh Allah tanda-tanda kesalehan di mukanya. Tak ada tanda kesalehan. Inyo lai belok-elok baik, ucapannya baik, pergaulannya baik dengan manusia lain, pemurahnya, tapi tidak salat. Tak ada tanda-tanda bekas sujud di depan di mukanya, habis hilang. Tak ada tanda-tanda kesalehan. Tapi kalau orang yang saleh itu ada tanda-tanda, ada cahaya di mukanya, ya, ada tanda-tanda kesalehan. Wasimahum fi wujuh fi arasi sujud. Ya, di mukanya itu ada tanda-tanda bekas-bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bercahaya. Tapi orang yang tak salat tidak ada. Dihilangkan oleh Allah. Yang keempat, tidak diangkat doanya, tidak didengar doanya. Panjanglah doanya, tinggilah angkatan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang meninggalkan salat. Yang kelima, tidak diberi pahala amalannya, tidak diberi pahala karena dia meninggalkan tiang agama, salat. Walaupun banyak amalnya, ya, tapi tidak diberi pahala oleh Allah. Yang keenam, mati dengan penuh kehinaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, umur di dunia ini antara 50, 60, 70, 80. 90. Nah, kalau kembali ke akhirat, mati orang yang nak salat itu mati dalam keadaan hina, yang namanya su'ul khatimah. Bukan husnul khatimah, tetapi su'ul khatimah, buruk akhir hayatnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang kan mati itu kali tahu apa-apa, ibu-ibu, ya, hampir dekat mati, ya, nyondak jo tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah sampai di kerongkongan napas akhirnya, ya, di tenggorokan napas akhir sudah sampai, takana dinyonak tobat ketika itu tidak diterima lah. Tapi sebelum itu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih diterima oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketujuh, mati dengan rasa kelaparan dan kehausan. Memang kalau mati itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebuah pelajaran, dalam sebuah kitab, ya, kalau manusia calon mati itu hausnya tidak tanggung-tanggung. Diberikan air laut itu rasukan habis. Makan laparnya, sapario nasi itu rasu habis nasinya. Tapi itu apakah betul kenyataannya? Tidak. Sebenarnya itu adalah azaban Allah kepada orang yang dekat mati, sakaratul maut itu. Ketika itu datanglah perdayaan syaitan dan iblis. Nah, disitulah orang-orang yang betul-betul beriman, betul-betul melaksanakan salat, dia berjuang dengan habis-habisan dengan ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tetapi orang yang tak salat tidak akan pernah mengucapkan la ilaha illallah, karena dihantui atau, ya, diwaswasi oleh setan, yaitu berupa kehausan dan kelaparan ketika akan napasnya akan melayang
berakhir. Yang kedelapan, disempitkan kuburnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kubur itu berapa panjangnya? Dari kepala sampai kaki, kemudian pas badan dimasukkan ke dalam, ya namanya lahat. Nah, dimasukkan ke dalam lahat. Nah, disitulah orang yang tidak salat, ya akan disempitkan kuburnya, akan ya bersilang-silanglah tulang belulangnya. Nah, apa bisa kita nyatakan dengan melihat kenyataan? Belum bisa, belum tahu kita, karena itu adalah makanan iman. Bahwa itu kita imani, azab kubur itu sudah pasti datang. Sudah pasti datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya ya orang yang tidak salat, kuburnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah dinyalakan api jahanam di dalam kuburnya. Nah, angin, api itu kan angin, air yang dingin, tapi angin, api itu angin. Lah, ada rasa-rasa jahanam disediakan oleh Allah untuk orang yang tidak salat. Nauzubillahi min dzalik. Yang ke-10, yang terakhir, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seekor ular. Nama ular itu diterangkan dalam hadis, yaitu As-Suja'ul Aqra. As-Suja'ul Aqra, yang selalu menyiksa orang yang tidak salat itu. Bagaimanalah bapak-bapak, ibu-ibu, temannya ular as-suja' yang menyiksa. Kemana kita mengadu sendirian di dalam kubur? Kemana kita mengadu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ingkar, kepada orang-orang yang meninggalkan, kepada orang-orang yang tidak mau salat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pemilih awak, ada tetangga awak, ada yang berhubungan dengan awak, cobalah dakwahi, sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang lebih dari meninggalkan salat, ada. Kecilnya, ada yang tidak percaya dan kagamu kodoh sih, ada yang tidak percaya dan orang salat kodoh. Ada yang tidak salat dah. Ada yang macam itu, bapak ibu. Kalau nyo mengecehan salat itu tidak wajib lagi, tidak wajib, tidak fardu salat itu, dia menentang Allah, dia sudah kafir. Sudah kafir itu. Kalau ada tanang ada bapak ibu, kok matinya, tidak usah salatkan. Tidak usah salatkan. Batal mandikan kapan ni kubur selai. Tak utang lah, tak. Karena nyolah kafir, nyolah murtad, lah keluar dari Islam, tak mengakui salat, tak mengakui kewajiban salat, tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu, ada gini bapak-bapak, ibu-ibu. Cobalah saya lihat. Nah, kalau itu, ya, kalau terjadi bentuk itu, bapak, ibu-ibu, ya, nauzubillahi min dzalik, di keluarga awak, tolong sampaikan yang benar. Kalau nak namu aja, mungkin je bentuk tadi. Kalau nyolah mengingkari kewajiban salat, kalau nyolah tidak mau salat lagi, tak kuburkan saja, mandikan, kapani, kubur saja, tidak usah salatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi nak karih nak kaji ini, bapak, ibu, li nak karih mana? Kalau karih mana, ya nan apa-apa, nan ibu-ibu di dalam kurang salat saudara, nan tidak salat, nan di luar masjid ko, ada yang tak mau salat,
yang bentuk itu pendiriannya, ya bentuk itu atikat akidahnya, itulah yang kena dari kaji bapak-bapak ibu-ibu. Perbanyak maaf bapak-bapak ibu-ibu, ambo sekali-sekali sekali setahun. Ya ibu, Pak, ambo sekali setahun sekalinya. Kok sekali setahun besok pun tak sekolah kok berang ibu tak berang. Tapi maafkan bapak kok berang kamunya sekali setahun kasih ko yo nyokot-kot le jo haji. Bapak kok itu ambil minta maaf. Nah, bapak ibu ya, walaupun kita bertamu sekali setahun, nah mungkin ya tadi salah seorang jamaah ada mengecek kamu ya, lagi bertamu juga Pak sekali setahun. Bantu itu lu nanti di akhirat bertamu-tamu nanti bapak ibu ya, jamaah Masjid Quwwatul Ummah bertamu kok di Sarbu tapi bertamu di Sarbu nanti bapak ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, salat tarawih maksudnya, siapa yang mempuasakan Ramadan, berpuasa di siang ya, di siang hari, malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan iman. Iman tadi yang penting sekali disyukuri, penuh dengan iman dan penuh dengan keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lina maha itu ibu disuko diampuni dosa di akhir Ramadan nanti. Alai papa lai suko itu nana cari baru pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok matilah mati dalam keadaan beriman, membawa amal soleh, dan surga telah menunggu di hadapan kita di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.